Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denta Fitrina Almera, NIM 2112004 dengan nomor absen 04 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Akidah Fitriani dengan NIM 2112002 dengan nomor absen 2. Lalu yang terakhir, kita tadi membahas tentang sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan. Pada titik ini, tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan first personal peripheral. Kehadiran tokoh aku dalam cerita ini berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. Sementara biasanya tokoh utama dibiarkan untuk menceritakan dirinya sendiri lengkap dengan dinamika yang terjadi. Dengan kata lain, tokoh aku pada teknik ini hanya sebagai saksi dari rangkaian peristiwa yang dialami. Lalu, contoh sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Brak! Sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis. Ia ramah dengan semua orang, tidak heran jika banyak orang menyukainya. Tokoh utama tersebut menjadi orang lain di dalam cerita tersebut. Lalu sudut pandang orang ketiga. Pada teknik ini, sudut pandang atau pihak ketiga menggunakan kata rujukan dia, ia, atau nama tokoh dan juga mereka dalam bentuk jamak. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Selain kata ganti yang digunakan, ada satu hal lagi yang membedakan antara sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, yaitu kebebasan peran di dalam cerita. Pada sudut pandang orang pertama, si penulis dapat menunjukkan sosok dirinya di dalam cerita, dan ini tidak berlaku pada sudut pandang orang ketiga. Lalu, pada sudut pandang orang ketiga, si penulis berada di luar isi cerita dan hanya mengisahkan tokoh si dia di dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga sendiri terdiri dari yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pada sudut pandang orang ketiga serba tahu, si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Ia seakan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian tersebut. Selain menggunakan kata ganti ia atau dia, kata ganti yang biasa digunakan yaitu nama dari si tokoh tersebut, yang hal ini juga berlaku untuk sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Contoh teks dari sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudah 6 bulan ini, Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Lalu, ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Pada sudut pandang orang ketiga ini, penulis menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Pengetahuan ini diperoleh dari penangkapan panca indera yang digunakan, baik dengan cara mengamati atau melihat, mendengar, mengalami, atau merasakan suatu kejadian di dalam cerita tersebut. Pengamatan pun diperoleh dari hasil olah pikir si penulis tentang tokoh dia yang sedang ia ceritakan. Contoh sudut pandang orang ketiga bagian pengamat ini yaitu, entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor, ia langsung menunjukkan ke muka masam. Belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini. Apa mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarga? Lalu yang ketiga ada sudut pandang campuran. Pada sudut pandang campuran, si penulis dapat menggabungkan antara sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Ada kalanya si penulis masuk ke dalam cerita bukan sebagai tokoh utama, dan ada kalanya juga ia berada di luar cerita menjadi orang yang serba tahu. Lalu di sini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis karangan. Karangan itu sendiri merupakan representasi bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk visual yang menurut sistem ortografi tertentu. Banyak aspek bahasa lisan seperti nada, tekanan, irama, serta beberapa aspek lainnya tidak dapat dipresentasikan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, dalam mengemukakan gagasan secara tertulis, penulis perlu menggunakan bentuk tertentu.
Bentuk-bentuk tersebut seperti dikemukakan oleh Semi bahwa secara umum karangan dapat dikembangkan dalam 4 bentuk, yaitu narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Lalu kita di sini akan menjelaskan tentang narasi. Pengertian dari narasi itu sendiri yaitu merupakan karangan atau cerita yang menyajikan rangkaian peristiwa secara berurutan. Peristiwa ini harus benar-benar terjadi, tetapi boleh juga hanya imajinasi ataupun fiksi. Di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian dalam sebuah urutan waktu, di mana tokoh di dalamnya berinteraksi dalam berbagai konflik yang terjadi. Pertautan antara ketiga unsur tersebut, yaitu peristiwa atau kejadian, munculnya tokoh, dan adanya konflik yang disebut plot atau alur. Tujuan dari menulis karangan narasi ini yaitu ada 2, memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan. Yang kedua, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Lalu, unsur karangan narasi. Ada beberapa unsur penting yang terdapat di dalam karangan narasi. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pembicaraan yang menjadi dasar cerita. Yang kedua, alur atau plot. Merupakan jalinan cerita antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Yang ketiga, setting tempat atau waktu. Setting adalah tempat dan waktu kejadian dalam suatu cerita. Yang keempat, ada watak. Watak adalah sifat perangai atau tingkah laku suatu tokoh. Yang kelima, suasana. Suasana adalah suatu kesan yang ditimbulkan sehingga pembaca dapat turut merasakan suasana yang dihadapi oleh pelaku. Dalam suasana tersebut, masalah atau konflik dan resolusi atau penyelesaian masalah. Yang keenam, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang terkandung di dalam sebuah cerita tersebut. Yang ketujuh, sudut pandang pengarang. Merupakan hubungan dengan dari mana penulis memandang suatu peristiwa. Umumnya, penulis menceritakannya dalam sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Narasi tersendiri memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Terdapat perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan masalah atau penyelesaian. 2. Menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. 3. Dirangkai dalam urutan waktu. 4. Berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Yang kelima, berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang keenam, ada konflik, karena tanpa konflik biasanya narasi tidak menarik. Yang ketujuh, memiliki nilai estetika. Yang kedelapan, terkadang dibumbui dengan sudut pandang penulis. Jenis-jenis narasi itu sendiri memiliki 3 macam, yaitu 1. Narasi ekspositorik atau disebut juga narasi teknis. Merupakan narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Yang kedua, narasi sugestif. Merupakan narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat dan merasakan. Lalu yang ketiga, narasi informatif. Merupakan penyampaian informasi secara tepat tentang informasi seseorang ataupun suatu peristiwa yang telah terjadi atau baru saja terjadi. Contohnya yaitu, Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, adalah seorang nasionalis. Ia memimpin PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tahun 1928. Soekarno bersama Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno bersama pemimpin-pemimpin negara lainnya menjadi juru bicara bagi negara-negara non-blok pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang eksposisi. Pengertian dari eksposisi itu sendiri yaitu karangan yang berusaha menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembacanya dengan disertai contoh, gambar, grafik, ilustrasi, dan lain-lainnya. Umumnya, karangan ini berbentuk prosa dan memiliki sifat ilmiah atau non-fiksi. Ciri-ciri dari karangan eksposisi ini sendiri yaitu 1. Berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. 2. Menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, disampaikan secara lugas dengan menggunakan bahasa baku.
Yang keempat, bersifat netral, dalam artian tidak memihak dan memaksakan sikap penulis kepada pembaca. Eksposisi itu sendiri memiliki berbagai macam, yaitu 1. Definisi. Contohnya, bekam atau hijama adalah sebuah teknik pengobatan yang dilakukan dengan jalan membuang darah kotor atau racun yang berbahaya dari dalam tubuh lewat permukaan kulit. Menurut pemahaman umum, sebenarnya ia berfungsi untuk membuang darah yang telah rusak atau teroksidasi karena tingginya oksidan dalam tubuh. Lalu eksposisi proses. Contohnya, hingga saat ini bantuan untuk korban Gunung Merapi belum merata. Hal ini bisa disaksikan di beberapa wilayah Sleman, misalnya di Desa P. Sampai saat ini, warga Desa P hanya makan singkong. Mereka mengambilnya dari beberapa kebun warga. Jika ada warga yang makan nasi, itu adalah sisa-sisa beras yang mereka kumpulkan di balik reruntuhan bangunan. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah belum merata. Lalu ada eksposisi klasifikasi. Contohnya, limbah rumah tangga dapat dibagi menjadi limbah organik, limbah anorganik, dan limbah kimia. Sampah organik adalah sampah yang cepat terurai atau mengalami kerusakan yang cepat. Lalu limbah anorganik ataupun sampah anorganik adalah barang non-biologis yang membutuhkan waktu lama untuk dipecah secara alami. Lalu sampah atau limbah kimia adalah limbah yang sangat berbahaya, yang memiliki karakteristik biasanya merupakan benda cair atau terlarut menimbulkan efek negatif pada level tinggi. Lalu ada eksposisi ilustrasi. Contohnya, kebijakan pemerintah seringkali menyusahkan rakyat di kalangan menengah ke bawah, seperti kenaikan harga BBM yang sangat membuat rakyat merasa gelisah. Kenaikan harga BBM akan membuat harga jasa dan barang menjadi naik. Keadaan seperti ini akan menuntut rakyat untuk memutar otak agar dapat memenuhi kebutuhan. Lalu ada eksposisi perbandingan dan pertentangan. Contohnya, tinju bukanlah jenis olahraga yang banyak peminatnya. Yang banyak adalah penggemarnya. Berbeda dengan olahraga jalan kaki, peminatnya banyak, penggemarnya sedikit. Karena tidak ada yang menonton orang lain berjalan kaki. Lalu eksposisi laporan. Contohnya, sekarang ini teknologi menjadi semakin canggih, perangkat digital banyak mengalami perkembangan. Komputer memang masih digunakan sampai sekarang, namun banyak orang yang beralih ke komputer portable atau yang dikenal sebagai laptop. Langkah-langkah membuat paragraf eksposisi itu sendiri yaitu 1. Menentukan tema, menentukan tujuan, memilih materi yang ingin diambil, membuat kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi. Teks deskripsi itu sendiri yaitu karangan yang melukiskan suatu tempat, situasi, orang, atau barang atau benda sehingga pembaca dapat merasakan arti atau maksud dari karangan atau tulisan tersebut. Ciri-cirinya yaitu 1. Melukiskan atau menggambarkan suatu objek tertentu. 2. Bertujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman pada diri pembaca agar seolah-olah mereka melihat, merasakan, mengalami, atau mendengar sendiri suatu objek yang dideskripsikan. 3. Sifat penulisannya objektif karena selalu mengambil objek tertentu yang dapat berupa tempat, manusia, dan hal yang dipersonifikasikan. Yang keempat, penulisannya dapat menggunakan cara atau metode realistis, objektif, impresionistis, subjektif, atau sikap penulis. Lalu yang berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Ivan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.